Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir alhamdulillah banyak, tapi salamnya kurang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para guru, wabil khusus dek selera nasi mulja Kiai Haji Asmuni, Kiai Haji Muhaidi, dan pengasuh Madrasah Diniyah Miftahur Rahmah Tolontoraja Pasian, Kiai Jauhari, dan seluruh para ulama, para kiai, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa menyebut satu persatu semuanya yang hadir yang saya taati fatwanya. Pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri, wabil khusus Bapak Kepala Desa Bapak Didik Darmadi, juga segenap tokoh masyarakat yang hadir, Bapak Haji Rosidi, Haji Suhdi, dan seluruh tokoh yang lain yang saya hormati. Panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh keluarga besar Madrasah Diniyah Miftahur Rahmah Tolontoraja. Ibu bapak hadirin dan hadirat yang berbahagia, peringatan Maulid di dunia ini yang paling heboh, yang paling ramai, sepaling keriduh ning dunya gak dinto Indonesia. Di luar negeri ada peringatan Maulid, tapi tidak seheboh Indonesia, tapi tidak seramai Indonesia, tapi tidak sekeriduh Indonesia. Di Indonesia ini, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Indonesia gak dinto peringatan Maulid sepaling keriduh, sepaling heboh, sepaling ramai ning Madura. Kalau di Jawa, saudara-saudara sekalian, peringatan Maulid ini paling yang melaksanakan sekolah, madrasah, masjid, pondok pesantren, kantor-kantor pemerintah. Tapi kalau di Madura tidak hanya kantor pemerintah, tidak hanya pesantren, tapi rumah pribadi dari Roma, hampir seluruh rumah ning Madura kak dinto mabede peringatan Maulid. Allahumma shalli ala Muhammad. Darin keriduna, darin hebona, sehingga ring Madura ke Maulud pas aube molot ereken peringatan Maulid nikah pas urusan colok. Mangka namun peringatan Maulid saya hanya mencolok sekut rob teporop
cek benari mulut, siang mulut, sore oncengan, malam oncengan, tegarop teworop saya hanya macam kemeki. Orang Jawa bilang mulutan, mulutnya penuh dengan ketan. Ya? Yang benar adalah peringatan ini disebut peringatan Maulid. Ada yang mengatakan peringatan Maulud. Kalau Maulid ini titik tekannya kepada hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Maulud titik tekannya kepada orang yang dilahirkan. Sampai kalau senapa deh ke pengajian selesai. Kalau 11, kalau situng sanggup, mun panjenengan sanggup, pas kula norok sanggup sekali, sampai kalau situng, berarti malam mangken kula lebih panjenengan nikah, ken pada tak ada pora kabeh gimana. Wala kula pakelengger nek kadito suruh pidato sampai kalau situng. Apalagi masyarakat sekarang ini tidak terlalu banyak butuh pidato, tapi juga butuh sembako. Pidato tok ada sembako nah celok cek wondeng pasian iki. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, apa itu maulid, apa itu maulud, molodan itu istilah. Yang penting kita berkumpul di malam ini, kita ini punya niat yang sangat luar biasa, memperingati lahirnya sosok manusia yang sangat istimewa, sosok manusia yang sangat luar biasa, pemimpin besar, pemimpin agung yang tidak ada tandingnya di jagat raya ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat kanjeng Nabi kayak gitu. Jangankan manusia, Allah memberikan sanjungan yang sangat luar biasa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sekoni saya nyempit reng telonto parla para kabeh iki reng telonto raja rek cerai iki mun beda Quran baca, mun kita mengaku orang beriman, bergetar hati ini menyebut nama Allah. Nyampit tak nyampit bu? Nyampit ki? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu-satunya perintah Allah, dengarkan baik-baik, satu-satunya perintah Allah yang Allah ikut melaksanakan perintahnya sendiri ketika Allah memerintahkan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah memerintahkan apa saja, Allah tidak mengikuti perintahnya. Cuma satu, ketika Allah memerintahkan kita membaca sholawat, Allah mengawali memberikan sholawat kepada Nabi. Hebat manusia satu ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuat dujam, kulit tak kuat. Reng bini ini kemunding bobo tanya aku kuat dujung kuat pikir seni ngatas lah nggak. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, luar biasa manusia satu ini. Kalau nabi-nabi yang lainnya di dalam Al-Quran Allah cuma menyebut namanya, ya Musa, ya Isa,
Tapi kalau manggil Nabi Muhammad, Allah ini memanggil pangkat dan derajatnya. Allah kalau memanggil Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kadang-kadang menggunakan panggilan yang sangat indah, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Kadang-kadang disebut namanya di depan, tapi di belakang diikuti dengan pangkat dan jabatannya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Masya Allah, luar biasa Kanjeng Nabi ini kayak gimana? Yang malam ini kita peringati. Jangankan kawan, lawan memberikan penghormatan yang luar biasa. Michael Hart, bapak orientalis dari Amerika, setelah mengadakan penelitian bertahun-tahun di antara 100 tokoh pemimpin besar yang ada di dunia ini, di antara 100 sosok manusia istimewa yang ada di dunia ini, dikumpulkan oleh Michael Hart, kemudian diteliti siapa di antara 100 orang ini yang paling hebat, yang tidak ada tandingnya di jagat raya ini. Hasil penelitian Michael Hart, meskipun dia tidak beragama Islam, dia beragama Kristen, dia hasil penelitian menyatakan bahwa manusia besar, pemimpin agung yang tidak ada tandingnya di jagat raya ini, di ranking pertama dia taruh bukan Yesus Kristus, bukan Paus Paulus, bukan Mahatma Gandhi, tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya umat hebat. Allahumma shalli ala Muhammad. Aduh, kalau saya lagi ceramah kemudian ada yang bagi-bagi jajan, nyatanya jajan bagi mulai gila gitu hari. Tinggal dekik bagi menggula ceramah boba bagi jajan, pas ketipun apa nih kak? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama ditulis Nabi Muhammad, yang kedua ditulis Isaac Newton, yang ketiga Albert Einstein, yang keempat baru ditulis Isa Al-Masih, yang kelima baru ditulis tokoh-tokoh yang lain seperti Umar bin Khattab masuk di dalamnya, tokoh dari Cina yang bernama Dalai Lama juga masuk di dalamnya, tokoh dari India yang bernama Mahatma Gandhi juga masuk di dalamnya. Bapak nasionalis dari India yang sampai mati dia tetap beragama Hindu, ternyata setelah mati tertulis dalam buku agendanya yang sangat besar, dia menulis judul bukunya yang paling depan, Muhammad is the greatest person ever known in the world. Muhammad manusia besar, tidak ada yang bisa menandingi di dunia ini. Hebat Kanjeng Nabi nikah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaik. Salawatullah alaik. Sarang. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaik. Salawatullah alaik. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Bisa? Bisa?
Nggak bisa. Coba ngalak diburin baik. Coba. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh. Nah, dekik jawab nih diburin nih. Jadi ngaki betepak. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Bareng. Inilah kisah. Dia makul ngalak diburi tu cara kelacer. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngalak diburin tu. Coba. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah yang penuh suka duka, yang penuh, yang penuh. Ya Nabi, ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salawatullah alaik. Salawat, salawat. Masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang apa kata kuncinya sampai baginda Nabi ini diantarkan sebagai manusia besar, tidak ada tandingnya? Apa kata kuncinya? Kata kuncinya cuma satu, innama bu'ithtu liutammima makarimal. Karena Nabi ini mempunyai akhlak yang sangat mulia, Nabi ini mempunyai akhlak yang sangat mempesona, Nabi ini mempunyai akhlak yang sangat mengagumkan. Kalau kita tinjau dari 2 aspek saja. Pertama, kita tinjau dari aspek basyariahnya. Nabi ini sama dengan kita. Kita tidur, Nabi juga kita makan, Nabi juga kita kawin, Nabi juga sama aspek basyariahnya, tapi tidak sama dengan yang lain. Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yakut bainal hajar. Muhammad itu adalah manusia biasa, tapi tidak seperti dengan yang lainnya, seperti batu permata dibanding dengan batu-batu yang lain. Pada betona ken kulwi panjenengan nikah betul keletak gunung Naknung iki Kanjeng Nabi batu permata. Apalagi aspek basyariahnya sampai diriwayatkan juga, saudara-saudara sekalian, Nabi ini kalau habis ceramah, habis memberikan fatwa, habis pidato, kemudian Nabi ini berkeringat badannya, sahabat itu rebutan untuk mengambil keringat Nabi. Jadi pelon Kanjeng Nabi ini ke rebutan, sengusah pelon Kanjeng Nabi. Karena apa? Pelon Kanjeng Nabi kak dinto baunya harum, dan sama sahabat dibuat parfum. Tahu nih mun pelon ada yang telontor aja. Nah boleh bu embun lu nolongi muloten mari masak nasi edepor
laujeng kepi keluar dari dapur main tar orang saya nyemaah embi bayi buru dari celo iki dek sarana Allahumma shalli ala Muhammad. Dari aspek insaniyahnya Nabi ini luar biasa, orang yang mempunyai karakter yang bagus, orang yang mempunyai akhlak yang bagus, orang yang mempunyai perilaku yang sangat luar biasa. Saya ambil contoh, sering saya contohkan kalau saya ceramah maulid karena contoh ini cukup menarik. Jadi ngaki betul Pak Eki itu akin bi gula saya ngaki betul Pak khosok ini lagi pengajian bi gula itu akina malar manter parengna lanceng umur kepi parengna sehat lahir batin barokah rezekina barokah keturunannya mak pola bedeh reng telontor aja seki andik keturunan kita nemu jodoh eki itu akin bi lagi kalaban barokan pengajian mulot tertulis nemu jodoh selesai mak pola bedeh reng telontor aja seki andik tangkungan otang kalaban barokan mulot itu akin bi lagi manter banyak rezeki nah pas tuli majar otang Allahumma shalli ala Muhammad. Oning barokah biar oning barokah itu adalah ziyadatul khair ala syai, bertambahnya kebaikan atas sesuatu, melubernya kebaikan, langgengnya kebaikan, itu barokah. Contoh mun beda yang telontor aja andik bini umpamana bini na tak patiratin be cuba bini na iki salah cuba celeng salah celeng pendek salah pendek akan toan salah akan toan mun isyo macaila tidak cantik istrinya jelek istrinya tapi menyenangkan hati, itu namanya baro. Daripada punya istri cantik kuning langset body model gitar tua ken benare selake stres selake ngitek benare ini kenyamanan tak baro tagak binin datin mun selake ngitek andi bini datin geluh latako ganggu muzona kana latako selingkuh eki ini kenyamanan tak baro mpian bu andi lake umpamana eki laki na tak pati genteng gajinya pas-pasan penghasilan pas-pasan tapi anaknya soleh semua, itu namanya baro. Daripada punya suami ganteng gajinya banyak jadi pejabat tinggi kan empian benar ngitek selake nerima telepon abid kelu nerima telepon tak kerja jantung selake akacah abid keluh la curiga tak kerja jantung selake keluar kota ngitek insyaallah reng bini nggak nikah tak kira lanceng nikah tak baro tak barokah. Bina contoh boleh biku lagi barokah ini kan contohnya barokah sepaling lebur contohnya istri satu tapi rasanya 4 itu baro. Daripada istri 4 rasa 1 innalil kamu nyaman pak bini situng rasa 4 sarang bini 4 rasa situng nyamanan saya kamah kula tak tanya ke empian tanya bapak-bapak empian nikah nyamanan kaman di bini situng tapi rasanya 4 dengan istri 4 tapi rasanya 1
Empat. Tanya ke ibu-ibu, enak mana istri satu rasa empat dengan istri empat rasa satu? Satu ngidingaki kopek apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, meskipun istrinya empat, mau pasang model ketebung kebi, lebih baik istri satu tapi bisa rasa coklat, bisa rasa vanila, bisa rasa stroberi. Istrinya cerdas, istrinya kreatif. Ini namanya barokah. Tereparing na barokah sateja. Amin Allahumma. Mari kita dengarkan baik-baik. Akhlak yang seperti apa yang dimiliki oleh Nabi ini? Satu saat baginda Nabi berjalan-jalan dengan sahabat tercintanya Abu Bakar As-Siddiq. Perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Tiba-tiba Nabi kelaparan, kehausan, dan ketemu dengan seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Mas'ud sedang mengembala kambing. Didekati oleh Nabi Abdullah bin Mas'ud, kamu yang mengembala kambing? Iya, saya haus sama Abu Bakar, kalau boleh mau minta air susu kambingnya. Abdullah bin Mas'ud ini pemuda yang jujur, ya. Dia bilang, Muhammad, kambing yang banyak ini bukan milik saya meskipun ribuan, saya ini cuma pengembala. Kalau Muhammad mau minta silakan ke yang punya kambing. Datang Kanjeng Nabi ke yang punya kambing, Pak, kalau boleh saya mau minta air susu kambingnya. Dasar yang punya kambing nikah cerai, oning cerai mbia. Napa cerai? Kreket. Bebede saya cungka asaran musuh kreket. Napa? Tekeh. Bebede saya cungka asaran musuh tekeh. Napa? Brikeng. Bebede saya cungka asaran musuh brikeng. Trokeng. Beni celeng buri, beni kun celeng buri, kersok buri. Allahumma shalli ala Muhammad. Pas gocah yang punya kambing, Muhammad, kambing ini bukan untuk diminta-minta, ini bisnis, ini dagang. Nah pede Kanjeng Nabi, mak bede yang cerai nggak nikah. Akhirnya Kanjeng Nabi tiba-tiba ngabes, esetin romano orang nikah, ada kambing kurus, susunya kempes. Jelas tidak ada air susunya, ya, jelas tidak ada air susunya. Tapi Kanjeng Nabi ngetes, Pak, mun kula minta embik sekoros kasa boleh ya Pak? Mun sekasa mat ngireng ya tore. Nikah mak mun ring cerek nikah nggak nikah. Tetapi mun abria ka orang sepak kepak. Mpian nikah nggak nikah dia segereng tolontor aja nikah, engke? Kadang mun jajan kiker seger, sabuk ning kulkas. Mun la para bau, bagi dak tatang. Beda tak beda dia? Banyak. Akhirnya Kanjeng Nabi datang dembi sekoros, sosona kepak. Teku be Kanjeng Nabi kambing kurus susunya kempes ini. Karena Nabi yang megang, tiba-tiba ada mukjizat datang dari Allah. Embi kurus, teku lempo. Sosok kepak, teku rajo. Bebeda yang teluntur aja sandi ilmu ngak nikah. Pas neku embik koros pas lempo, pas neku sosok kepak pas rajo. Beda sandi ilmu ngak nikah. Mun beda kula terus tetia murid. Nikah beni ilmu mak, tapi mukjizat. Taoning mundeng teluntur aja neku sosok lain. Maksud kula sosok nembi, jak ngeres mbian kula nikah akan dembi. Mbik kores eteku lempo, sosok kepak eteku raja. Kemudian mengeluarkan air susu yang sangat banyak sampai oleh setembe. Ketika susu ini sangat banyak sampai oleh setembe, apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Ternyata baginda Nabi tidak langsung minum susu itu.
Nabi ternyata mempersilakan anak muda Abdullah bin Mas'ud untuk minum terlebih dahulu, baru yang kedua yang punya kambing, baru yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq, dan baru yang terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkerjat Abdullah bin Mas'ud, kok ada manusia seperti ini? Aban lapar, nyari air ke sana kemari gak dapat, nyari minum ke sana kemari tidak dapat. Begitu dapat, dia tidak mau minum duluan. Rakyatnya yang didahulukan, umatnya yang didahulukan, masyarakatnya yang didahulukan. Nabi sebagai seorang pemimpin rela minum paling terakhir. Masya Allah. Terkerjat Abdullah bin Mas'ud melihat perilaku Nabi yang sangat mempesona dan sangat mengagumkan ini. Langsung Abdullah bin Mas'ud menyatakan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Banyak orang masuk Islam belum sempat mendengarkan fatwa-fatwa Nabi. Banyak orang masuk Islam pada saat itu belum sempat membaca Al-Quran, tapi karena melihat perilaku Nabi yang sangat mengagumkan dan mempesona, dia masuk Islam. Saking Indonesia ini kepada pemimpin nggak nikah, iki luar biasa. Iki berbeda pemimpin makin nggak nikah, melarat. Indonesia makin gak dinto sedang kekurangan orang-orang baik. Bukan tidak ada orang baik di negeri ini, ada orang baik, tapi kurang orang baiknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Malai pancenengan oning dak budi mangkin gak dinto pada tretan yang namanya akhlak, yang namanya moral bangsa sudah mulai bergeser. Perilaku akhlak sudah mulai bergeser. Dak budi mangkin gak dinto banyak orang pinter ken tak bener. Eki dak budi mangkin gak dinto banyak orang pinter tapi tidak jujur. Setiap tahun ribuan sarjana dikeluarkan, setiap tahun ribuan insinyur dikeluarkan. Ada insinyur yang pintar membuat kapal, ada, tapi juga ada insinyur yang ditabrak kapal. Selebih celaka boleh pada insinyur pintar ngakan kapal. Mungkin ni kebanyak insinyur pintar agabai jembatan, jalan, banyak. Tapi insinyur yang pintar makan aspal, minumannya bensin dan solar juga sarjana hukum banyak, tapi sarjana hukum seiyokom makin banyak ki ni kemangkin. Sampai sekarang ini saudara-saudara sekalian, kenapa sih Indonesia ini kok sulit orang baiknya? Akhirnya para pengamat pendidikan, akhirnya para pemerhati pendidikan di negeri ini, termasuk Kiai Haji Mustafa Bisri, mengevaluasi sistem pendidikan nasional kita. Hasil evaluasi para pendidikan, para pakar pendidikan, mereka mengatakan ternyata sistem pendidikan nasional kita pada saat ini hanya melahirkan orang pinter tapi tidak berkelakuan baik, hanya melahirkan orang pinter tapi tidak berbudi pekerti, hanya melahirkan orang pinter tapi tidak berkarakter. Oleh karena itu kata Kiai Haji Mustafa Bisri, untuk menyelamatkan moral bangsa, untuk menyelamatkan perilaku bangsa ini, maka kita harus kembali ke sistem pendidikan pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Hanya dengan sistem pesantren dan madrasah itu yang akan melahirkan akhlak dan perilaku yang sangat baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang dampaknya di kota makin Kak Dinto, mohon maaf, sekolah-sekolah umum tidak terlalu laku. Sebanyak mungkin sekolah-sekolah yang berbasis agama, berlomba-lomba memasukkan anaknya kepada sekolah-sekolah yang berbasis agama. Karena orang kota sekarang ini punya 3 ketakutan. Pertama, orang kota sekarang ini takut anaknya tidak pintar. Yang kedua, takut anaknya tidak sehat. Dan yang ketiga, takut anaknya tidak soleh. Hingga apa? Lembaga pendidikan agama laku keras, semakin mahal semakin banyak muridnya. Kula nikah berina oning di kula lagi, kula nikah anak kula 4 iki
pada nomor kula pemilu nomor 4 ki bulan 4. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak kula sewa tuaan ki SMP kelas itu. Kula terlambat belum tahun puruan di anak. Jadi selama 7 tahun kula ni kata oning jelena. Begitu oning jelena tet nyerecet pas. Pertama SMP kelas itu. Saya nomor 2 SD kelas 6. Saya nomor 3 SD kelas 4. Saya nomor 4 mau masuk SD. Saya termasuk orang kota yang punya 3 ketakutan. Saya takut anak saya tidak pinter. Saya takut anak saya tidak sehat. Saya takut anak saya tidak soleh. Saya masukkan anak saya ke sekolah yang berbasis agama. Yang pertama saya masukkan ke SMP Bumi Solawat, SMP progresif di Sidoarjo, di Pondok Pesantren Terpadu. Pendaftarannya 18 juta. SMP. SPP-na sebulan 1,5 juta. Tapi mereka rebutan. Anak santri tidak boleh masak, sudah ditanggung makannya oleh pondok. Anak santri tidak boleh nyuci, sudah ada laundry semuanya. Setiap satu santri punya kasur sendiri, kamar mandi di dalam kamar. Luar biasa. Pokoknya anak coba belajar, Dok. Anak saya yang kedua saya masukkan ke SD Al-Azhar. Pendaftarannya 12 juta. SPP-nya 800.000. Kula atanya Madrasah Ibtidaiyah Miftahur Rahmah nikah pendaftarnya senapa ning telontor aja nikah. Gratis. Celengong kuburin impian nikah. SPP-na sebulan senapa? Sabung. Masya Allah. Sebuk. Mangkana kula celing rukuru Miftahur Rahman nikah termasuk ke jauh hari nah teke koros mikir putaran panjenengan kayak sakean iki teke koros kurang vitamin jak pas majar sebum bian sebum ini cukup beli kapur mak iki Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tidak apa-apa saya tahu meskipun madrasah diniyah Miftahur Rahmah ini gratis, bayarannya 1.000, saya yakin kualitas santri-santri Miftahur Rahmah ini insya Allah tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di Surabaya, tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang hebat di Surabaya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini para bapak, saudara-saudara sekalian, tidak ada jalan lain kecuali kita kembali ke pesantren dan madrasah-madrasah untuk menciptakan anak kita ini berkarakter. Terus problem bangsa sekarang ini ada 2. Negara makin sedang mengalami problem keimanan. Makin banyak orang angko makin banyak orang bengal debu dimangkin kadinto bodoh orang sebengal ngaku nabi. Seperti Musaddad orang Jakarta ngaku nabi, sekarang dihukum di penjara. Ada juga yang berani ngaku malaikat Jibril, seperti perempuan yang bernama Lia Eden, dia ngaku malaikat Jibril, sekarang dihukum di penjara. Ada juga yang mengaku Tuhan, seperti orang Tasikmalaya ngaku Tuhan, sekarang ditangkap juga masuk penjara. Polisi Indonesia ini hebat-hebat sekarang. Yang ditangkap Nabi, yang dihukum malaikat Jibril, yang dipenjara pengiran Tuhan. Tapi palsu semua. Bahkan ada yang berani mengubah Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, dirubah menjadi inna anzalnahu fi lailatul qadiyat. Kenapa dirubah qadiyan?
karena Mirza Ghulam Ahmad yang diyakini sebagai nabinya itu berasal dari Qadian India. Nika mangken Jakarta mangken banyak ring Jakarta mangken nika saya aneh-aneh mangken nika sudah ada tren kiai artis mangken nika banyak setero tetia kiai artis terus tetia kiai sampai bede kiai terus tetia artis makin nikah banyak pelawak terus tetia kiai sampai bede kiai terus tetia pelawak bahkan makin bede petinju terus tetia kiai sampai bede kiai terus tetia petinju mun pas kiai tetia petinju pas atinju pada kiai nah le pada santrinnya pas atinju nih kan lah di Malang baru-baru ini ada petinju yang bernama Roy pengen jadi kiai, dia tidak pernah mondok di pondok pesantren, dia tidak pernah sekolah madrasah, pengen jadi kiai tapi santrinya banyak 500 lebih. Akhirnya pokoknya aliran sesat ini sekarang banyak penggemarnya, akhirnya ngajari sholat pakai bahasa Indonesia tanganku ica Arab Allahu Akbar ya babi Roy menjadi Allah Maha Besar. Pas makmum berdiri Madura tahun yang bahasa Indonesia apa aku cak Madura Allah cek rajun ruwet tak ruwet nih nikah. Kalau salam waktu sholat tergantung situasi dan kondisi. Mun pejang sopu salamah bani assalamualaikum, mun sopu salamah selamat pagi. Pas ring Madura pangaku cak Madura selamat kulaku ya Allah. Duhur selamat siang, asar selamat sore, maghrib selamat petang, isya selamat malam. Rosak Roy ditangkap dihukum 5 tahun karena mengajarkan aliran-aliran sesat. Ini kemangkin hati-hati punya anak. Terus anak-anak kita didik dengan pendidikan agama, terus titipkan kepada Ki Johari di Madrasah Diniyah Miftahur Rahmah ini. Didik terus dengan pendidikan Al-Quran, didik terus dengan pendidikan agama, supaya apa? Anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang berkarakter, yang berakhlak, yang berbudi pekerti dan kuat imannya, untuk menjaga-jaga jika pada suatu saat terjadi pengacau agama yang akan menyesatkan kita, yang akan menghancurkan agama kita, maka generasi-generasi Madrasah Diniyah Miftahur Rahmah harus tampil di garda paling depan untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan Islam dan menyelamatkan kita dari kesesatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus ngenyek sampean nikah coba nggak nikah gula ustad kia benih tukang parkir terus ada ke tukang parkir. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang kedua saya kasih sekarang akhlak Nabi yang kedua. Jadi ngaki ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi istri Nabi yang bernama Aisyah, yang kebetulan Siti Aisyah ini juga putrinya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar tanya kepada anaknya, "Nak, Aisyah, pekerjaan yang seperti apa, perilaku yang seperti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi tapi belum saya lakukan?" Nikah Abu Bakar, perilaku yang mana nak yang telah dilakukan oleh Nabi yang belum saya lakukan? Dijawab sama Aisyah, "Ayah, hampir semua perilaku Nabi engkau sudah melaksanakan. Cuma satu ayah yang belum kau laksanakan." Apa itu nak? Ayah, Nabi itu setiap hari punya pekerjaan rutin. Benkulaku, Nabi datang ke pasar dan menemui pengemis buta orang Yahudi. Ketika ketemu dengan pengemis buta itu, Nabi kemudian menyuapkan makanan atuleng rengemis buta nikah yang pekerjaannya pengemis ini
setiap hari berpidato ke masyarakat pasar untuk mencaci maki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pidato pengemis di kebenaran di pasar. Saudara-saudara, jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Hati-hati dengan Muhammad. Muhammad itu tukang sulap. Muhammad itu tukang sihir. Kalau kita dekat dengan Muhammad, kita akan celaka. Pengemis ini pidato ini setiap hari. Oleh Nabi disuapi makanan setiap hari. Akhirnya begitu mendengar itu, Abu Bakar langsung lari pergi ke pasar dan mencari pengemis itu. Dan ketika bertemu dengan pengemis buta itu, Abu Bakar langsung menyuapkan makanan juga. Setelah menyuapkan makanan dimakan oleh pengemis ini kemudian marah-marah. Siapa yang menyuapkan makanan ini? Siapa si Abdullah Korea? Dijawab sama Abu Bakar, saya yang biasa nyuapi kamu tiap hari. Jawab musuh pengemis, bukan. Kalau yang nyuapi saya tiap hari tidak seperti ini, tidak kasar kayak sampean ini. Dan makanannya sebelum dimasukkan ke mulut saya dihalusi dulu baru dimasukkan ke mulut saya, sehingga saya tidak susah untuk mengunyahnya. Kamu ini kasar, makanannya juga kasar diberikan kepada saya. Pasti bukan orang yang setiap hari nyuapi saya. Mendengar itu, para bapak, saudara-saudara sekalian, Abu Bakar kemudian menangis sejadi-jadinya. Kemudian dia mengaku, iya betul, saya ini bukan orang yang biasa nyuapi kamu. Orang yang biasa nyuapi kamu itu sekarang sudah meninggal dunia. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini sahabatnya yang bernama Abu Bakar, cuma ingin melanjutkan kebiasaan Nabi. Ketika mendengar cerita dari Abu Bakar itu, pengemis kemudian juga menangis sejadi-jadinya. Kastah aben, getun dirinya, kok melakukan pekerjaan yang sehina itu kepada orang yang setiap hari nyuapi makanan kepada dia. Langsung pengemis itu pada saat itu juga dia menyatakan masuk Islam karena akhlak Nabi yang sangat luar biasa. Nih ke Gusti Kanjeng Nabi, orang yang berbuat jahat dibalas dengan kebaikan. Kalau kita jangankan yang berbuat jahat, yang berbuat baik kita tidak mampu untuk membalas kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Betul? Betul enggak? Jangankan yang berbuat jahat, saya kebaik-kebagusan dak gula. Kita ini tidak mampu membalas dengan kebaikan. Mangkan panjenengan Bu, Pak, mun andi niat nolong orang, cek sampai andi pikiran tegeh, deki orang mun lamare tolong re sukses, deki bekal abentos sengkok, bekal membantu saya. Jangan punya pikiran seperti itu, pasti kita akan kecewa. Betul? Banyak orang yang kadang-kadang tolong begitu raja sukses, kalau pai dak seno, pas senolong stres. Eki pas cak ngucak odok tang perutang nah mak le tak sake ateh mun empian niat nolong orang, jangan sampai punya pikiran nanti kalau sukses dia akan membantu saya. Kita niat nolong orang karena Allah, bukan menunggu kebaikan orang lain itu kepada kita. Biarkan Allah yang membalas, biarkan Allah yang memberikan pahala, biarkan Allah yang memberikan surga kepada kita. Jangan menunggu kebaikan daripada orang lain supaya tidak stres. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul? Pernah ngalami seperti ini? Banyak orang yang ngadika malah tak kecewa, kembalikan kepada Allah. Masya Allah. Terakhir ketika kita betul Pak ini terakhir nih kah boleh tanya banyak pidato sampai Rasulullah ini di saat menjelang wafatnya 3 hari 3 malam Nabi tidak bisa ke masjid. Sakit Nabi sangat parah sampai Fatimah putri Nabi membuat peraturan
tamu yang menjenguk Nabi tidak boleh masuk ke ruangan Nabi, cukup di luar saja. Ketika tamu-tamu itu ada di luar semua, tidak boleh masuk ke kamar Nabi, tiba-tiba ada satu orang maksa, saya harus ketemu Nabi, saya harus masuk ke ruangan Nabi. Dilarang sama Fatimah, ngotot orang ini. Ternyata ketika ngotot berdebat dengan Fatimah, Nabi mendengar perdebatan itu. Fatimah dipanggil oleh Nabi, Fatimah, sini Fatimah, biarkan orang itu masuk menemui saya. Siapa itu ya Rasulullah? Fatimah harus tahu orang yang ngotot pengen ketemu saya itu, dia adalah malaikat Israel yang akan memisahkan saya dengan segala kenikmatan kehidupan yang ada di dunia ini. Masuk malaikat Israel, ternyata tamuyah malaikat Israel. Kanjeng Nabi tanya Israel, ada apa engkau datang ke sini? Dijawab sama Israel, ya Rasulullah, kalau diizinkan hari ini juga saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa Nabi. Eki Kanjeng Nabi ini akrab dengan malaikat Israel. Kamu ini Israel mau mencabut nyawa saya, datang ke sini kok sendirian? Kata Nabi. Mana malaikat Jibril? Oh, malaikat Jibril sekarang ya Rasulullah sedang sibuk di langit, sedang menjadi ketua panitia untuk menyambut kedatangan arwahmu. Ngomong lagi Nabi, tolong Jibril suruh turun mendampingi saya. Akhirnya Jibril turun mendampingi Nabi di saat detik-detik wafatnya Nabi. Ketika Jibril sudah duduk dekat Nabi, malaikat Israel sudah dekat Nabi, dia ngomong lagi, Israel ya Rasulullah, sudah sampai pada waktunya saya diizinkan untuk mencabut nyawanya. Nabi ngomong lagi, sebentar Israel, sebelum kau mencabut nyawaku, saya pengen tanya dulu kepada malaikat Jibril. Apa ya Rasulullah? Kata Jibril, wahai Jibril, apa hakku nanti di akhirat? Jibril menjawab, ya Rasulullah, seluruh fasilitas surga untukmu Muhammad. Ketika disebutkan fasilitas Nabi yang sangat luar biasa ini, ternyata Nabi menanggapi biasa-biasa saja. Nabi tidak tersenyum, Nabi tak acak kencah, Nabi tak menunjukkan perak yang luar biasa, biasa-biasa saja. Kemudian Nabi bertanya lagi, Jibril, kemudian apa hak bagi umatku nanti di akhirat? Jibril menjawab, ya Rasulullah, surga ini diharamkan bagi umat Nabi yang lain sebelum umatmu masuk duluan ke dalam surga. Baru setelah disebut fasilitas umatnya, Nabi ini kemudian tersenyum. Luar biasa orang ini. Ketika fasilitas dirinya disebut, Nabi tidak tersenyum. Tapi ketika fasilitas umatnya disebut, Nabi tersenyum senang. Israel bilang, ya Rasulullah, sudah jangan lama-lama lagi, sudah waktunya saya mencabut nyawamu. Sebentar Israel, sebelum kau mencabut nyawaku, saya pengen merasakan dulu seperti apa jika umatku yang dicabut nyawanya. Nih ke Kanjeng Nabi mah terus ningah rasana saking umat temu cabut nyaben. Ketika Rasulullah ngomong seperti ini, malaikat Jibril langsung membelokkan wajahnya, tidak melihat kepada Nabi. Ditanya oleh Nabi, kenapa Jibril kamu kok membelokkan mukanya? Apa kamu tidak suka kepada saya? Jibril menjawab, ya Rasulullah, bukan tidak suka Nabi, tapi saya tidak tega. Bagaimana saya tega melihat engkau dalam kondisi kesakitan, menahan sakit yang sangat luar biasa? Tidak, saya pengen tahu sakitnya jika umatku yang dicabut. Karena Nabi maksa menjadi persyaratan terakhir, akhirnya diikuti oleh malaikat Israel. Dicabutlah nyawa Nabi, ya, seperti mencabut umatnya. Diangkat satu kali, tek, Nabi pucat. Diangkat dua kali, tek, Nabi keringat dingin.
diangkat 3 kali, tek, Nabi kesakitan sangat luar biasa. Nabi menjerit sambil berkata, Israel, sesakit ini kau mencabut nyawa umatku, sekejam ini kau Israel mencabut nyawa umatku. Nabi merasakan nyawa dicabut laksana 300 kali bacokan pedang. Nabi Musa alaihi salam merasakan nyawa dicabut seperti disilet dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak usah kita mikirkan nyawa dicabut. Coba empian ngalak catot, cabut aja kuku kita satu-satu. Ngalak cangketem, cabut kukunya satu-satu. Sakit tak sakit? Tidak usah bicara nyawa, kuku saja dicabut. Apalagi nyawa yang melekat kepada seluruh tubuh ini dicabut. Rasulullah merasakan nyawa dicabut laksana 300 kali bacokan pedang. Nabi Musa seperti disilet dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika merasakan sakit yang luar biasa itu, Nabi berkata, Israel, sesakit ini kau mencabut nyawaku. Israel, sekejam ini kau mencabut nyawa umatku. Kalau memang demikian Israel, kalau sakitnya seperti ini Israel, tolong kumpulkan seluruh sakit umatku di dunia ini, timpakan kepada Muhammad sendirian, asal umatku tidak sakit ketika nyawanya dicabut. Tidak apa-apa, biar Muhammad yang akan menanggung seluruh sakit umatku di dunia ini. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaik. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaik. Ketika Nabi ngomong seperti ini, akhirnya malaikat Israel kemudian menjamin sukses perjuangan Nabi. Ya Rasulullah, jangan bilang begitu, akan menanggung sakit seluruh umatnya. Sudahlah Nabi, tidak usah bilang seperti itu. Saya sekarang janji, saya menjamin, saya akan memberikan garansi bagi umatmu yang beriman dan cinta kepadamu ya Rasul, akan saya cabut nyawanya seperti mencabut rambut dari dalam tepung. Tidak terasa ya Rasulullah. Tapi bagi umatmu yang tidak beriman, tidak cinta kepadamu, akan merasakan sakit seperti ini, bahkan lebih sakit lagi yang sebagaimana dirasakan oleh Rasulullah. Itu perjuangan Rasulullah untuk umat. Sampai Nabi kemudian tersenyum dan suruh melanjutkan dicabut nyawanya. Terus dicabut nyawa Nabi sampai detik-detik terakhir. Nabi tetap memanggil-manggil kita. Kata Nabi, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Sini umatku, jangan jauh-jauh dari aku. Kita yang dipanggil-panggil oleh Nabi, kita yang dipanggil-panggil oleh Rasul. Kita ini kadang-kadang sudah dipanggil oleh Nabi, bukan malah datang memenuhi panggilan Nabi. Kadang-kadang kita ini menjauh dari panggilan Nabi. Bahkan kita ini kadang-kadang menginjak-injak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang ada di sini, yang semuanya berkumpul di sini, mudah-mudahan dicatat orang yang cinta kepada Rasulullah. Kata Nabi, orang yang cinta nanti orang di akhirat itu di surga akan bersama-sama dengan orang yang dicintai. Kalau kita datang ke sini karena cinta Nabi, insya Allah kita akan bersama dengan Nabi di surga. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya ditelontor aja pada hari ini, tidak hanya berkumpul seperti ini,
Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul seperti ini di surga Allah, Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tu Gusti dat semaha pangapora banyak ungku Gusti tu sana kebulana seboraki Gusti tu sana setekun kebulana. Innaka antal ghaffarur rahim, innaka ya Allah antal ghaffarul ghafur. Cuma ajunan Gusti sebisa nyepora dak kebanyan tusa, sedangkan umur wan ajal sajen para sajen semua. Innaka ala kulli syai'in qadir. Du Gusti adat semaha kuasa. Abdi ni seteja Gusti eka dintoh tempat mau salawat mau salam dak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ajunan Gusti ngidinna dak kesyafaatah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak badan gula seteja se ampun memperingati dak kelahiranipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sepaataki Gusti abdina dalam kubur alam barzakh. Jafaataki Gusti Rasulullah abdina seteja nang alam akhirat nang arah mahsyar. Syafaataki Rasulullah abdina paki nang akhirat nalekana buku amal kitab dan buku amal terima. Syafaataki tolongaki ya Rasulullah nalekana umat dan kula seteja sebadeka dinto tempat paki nang akhirat nalekana pengadilan si agung nang akhirat. Syafaataki ya Rasulullah tolongaki Rasulullah nalekana kabulan nalekana abdina seteja ka dinto niteh sebabana pada apa neraka pemasuk aki Gusti. Ya Allah pemasuk aki abdina seteja sebagai umat Rasulullah golongaki dak ke umat Rasulullah secinta dak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dak ke surga Allah kalaban tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya rabbal alamin ya latifan bi khalqih ya khabiran bi khalqih. Ultuf bina fi taysiri kulli amrin asir fa inna taysiral asiri alayka yasir ya yasir kull asir yasir jami'a umurina umuriddin wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir ya Allah jami' umurina umuriddin wa dunya wal akhirah. Hadza du'auna kama amartana wa minkal ijabah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.